Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto gitu ya. Kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini memang market sudah mulai kembali bangkit lagi. Dan apakah ini artinya kita akan mengalami bull run kembali gitu ya, dimana kita mengalami kenaikan, atau kenaikan ini sebenarnya real atau tidak sih gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mulai ada rasa FOMO, wah telat dan lain-lain. Saran saya sebenarnya ini kita belum telat gitu ya. Kalau teman-teman stumble atau masuk ke dalam atau nonton video ini gitu ya, artinya belum telat. Ini kita masih early, masih di awal juga gitu ya. Tapi jangan artinya kita langsung main beli-beli karena market sudah mengalami kenaikan juga untuk saat ini. Walaupun kalau ditanya apakah market akan mengalami kenaikan lagi, saya rasa masih ada potensi penguatan juga. Nanti kita akan lebih detail membahas di video kali ini gitu ya. Namun kita akan update dulu keadaan market kripto bagaimana. Yang pertama kita bisa lihat the global crypto market cap ini sudah ke area 976 miliar dolar gitu. Dan saya rasa mungkin potensi kita bisa menyentuh angka 1 triliun dolar di bulan ini, mungkin ada potensi gitu ya. Dengan keadaan market yang cukup positif di awal tahun 2023 ini. Kita lihat market overall naik 6,8%. Bitcoin masih bisa dibilang mengalami penguatan yang signifikan, artinya penguatan Bitcoin di sini signifikan dan ini yang kita mau ya. Pada saat market kripto mengalami penguatan, yang kita mau lihat adalah Bitcoinnya dulu bagaimana gitu ya. Karena kalau Bitcoinnya benar-benar breakout dan dia tidak sideways, itu pertanda bagus juga. Bukan hanya untuk Bitcoin tapi untuk altcoin juga. Gitu ya. Ethereum mengalami kenaikan juga 8%, BNB naik 5,9%, XRP 5,9%. Jadi beberapa altcoin ini masih underperform, tapi nggak apa-apa. Nanti saya berikan sesuatu juga untuk teman-teman gitu ya. Ini hanyalah siklus dari market kalau memang mengalami pump seperti ini. Yang kita butuh melihat adalah Bitcoin maupun juga Ethereum, tapi lebih fokus ke dalam Bitcoinnya. Untuk altcoins, nah kita bisa lihat di sini altcoins naiknya beberapa aja ya, beberapa cukup mengalami kenaikan yang luar biasa. Decentraland Mana naik 41%, wow. Dalam satu minggu terakhir naik 76% gitu ya. Compound naik 37%, Solana naik 34%. Lalu kita lihat beberapa kripto lainnya juga mengalami kenaikan besar. Beberapa kripto metaverse ini saya rasa mengalami kenaikan yang sangat eksplosif ya. Sandbox, Gala, Axie, seperti itu. Dan beberapa layer 1 yang lumayan juga. Kita lihat seperti Solana, Near Protocol, Polkadot gitu ya, Phantom mengalami kenaikan juga seperti itu. Jadi ini kita cukup mix gitu ya. Namun mungkin kita bisa lihat next cycle rotasi mungkin sedikit ke arah DeFi gitu. Kita lihat di sini Compound mulai mengalami kenaikan juga. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat rotasi ke daerah tersebut. CRV juga mengalami kenaikan. Apakah dia mengalami penurunan? Nggak terlalu ya, ini hanya stable coin saja. Kita lihat dari sini rata-rata market cukup hijau, dan kita bisa lihat dari Fear and Greed Index kita di dalam level fear. Namun kita bisa lihat kita sudah masuk ke daerah kuning, dan saya rasa mungkin kita bisa fase greedy ataupun ke area ini pun sangat-sangat possible untuk hal ini terjadi gitu ya. Nah, apa yang terjadi di dalam market? Kita lihat Bitcoin sempat testing ke area 21.400 ya. Di sini saya buka dulu satu tweet dari Dylan Leclerc. Nah, di sini ya. Largest amount of Bitcoin short liquidation since July 2021. Jadi, ini adalah likuidasi terbesar dari Bitcoin sejak Juli 2021 gitu ya. Di 2022 apakah ada? Ada, tapi nggak terlalu besar gitu ya. Kemarin atau mungkin bisa dibilang minggu ini ya, ini cukup besar. Teman-teman bisa lihat di sini Juli memang besar sekali. Ini pada saat momentum shift di kripto. Oh, ini kripto lagi mengalami penurunan ya mungkin di daerah 30 ribuan, lalu mengalami kenaikan signifikan sekali gitu ya. Hampir sama seperti ini juga. Nah, kita akan lihat secara short liquidation di sini momentumnya cukup besar gitu ya. Seperti ada di sini kalau kita lihat terakhir kali sebelum terjadi likuidasi besar seperti ini ya, di kasus sebelumnya, ini market benar-benar rally dan menembus all time high di level 69.000. Apakah ini tandanya Bitcoin reversal? Kita nggak ada yang tahu ya. Tendensi saya masih ada possible Bitcoin mengalami koreksi lagi. Namun secara short term ya, kalau kita lihat secara short term atau beberapa minggu ke depan, ya saya rasa market masih cukup positif juga seperti itu gitu ya. Dan kita bisa lihat secara Bitcoin liquidation. Ini dari 1 jam, 4 jam, 12 jam sama 24 jam. Dari 24 jam ini 736 juta dolar yang terkena likuidasi ya. Ini saya update juga di Telegram jam 9 pagi ya.
dalam 4 jam ini pada saat Bitcoin ke area level 21.000 ada 340 juta dolar gitu ya. 340 juta million short liquidation dalam 4 jam terakhir, dan ini setara dengan 5 triliun dolar gitu ya. Sorry, bukan 5 triliun dolar tapi 5 triliun rupiah gitu. Jadi ini besar sekali secara liquidationnya. Kita bisa lihat secara ininya juga, total liquidation. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan rata-rata shorts yang mengalami liquidation ya, besar sekali di sini. Nah, sekarang mungkin kita akan update secara teknikalnya saja biar teman-teman ada gambaran dan nggak terlalu FOMO-in juga gitu. Karena saya rasa FOMO mulai ada di dalam market kembali. FOMO untuk wah ini market naiknya signifikan sekali, bagaimana selanjutnya. Kita lihat di time frame yang cukup besarnya dulu. Ini grafik yang kita baru buat kemarin ya, di video kemarin kita baru buat. Kalau teman-teman lihat Bitcoin break 19.000. Ini saya close dulu ini dua ini. Nah ya, kalau teman-teman lihat dari sini, kemarin target kita apa? Target kita yang pertama adalah Bitcoin ke daerah 21.400 gitu ya. Kita memang sempat bahas potensi Bitcoin ada sedikit rejection mungkin ke area level 19.000-an gitu ya, karena kemarin Bitcoin masih di area ini. Namun apa yang terjadi gak disangka-sangka juga, ini di sini market mengalami kenaikan yang sangat-sangat positif sekali gitu ya. Dan kita sempat kemarin bilang kita agak susah untuk membuka posisi short di saat ini gitu ya. Karena apa? Karena momentumnya kuat sekali. Lebih baik kalau misalnya mengalami pullback baru kita membuka posisi long gitu. Dan yang terjadi adalah market masih mengalami kenaikan lagi, masih ada momentum juga. Dan testing langsung ke target pertama kita level 21.400, ini udah hit gitu ya. Sebenarnya hitnya cukup pas. Ini kalau kita dari sini ke daerah 21.482 gitu. Di sini 21.448 ya, hampir cukup pas lah ini. Jadi ini udah hit gitu, dan saat ini memang ini bisa menjadi resistance-nya juga, mengalami pullback berikutnya. Ini penurunan sekitar 2,8%-an ya. Secara simple saya ada dua box yang saya bulatkan gitu ya. Ini potensi pullback yang dapat terjadi gitu. Yang pertama di area 20.400 ya, level 20.400. Kalau teman-teman lihat di sini, itu zona ini kita stretch gitu ya, kita panjangin. Ini kelihatan di area ini. Ya, ini menjadi area yang cukup solid juga. Kita lihat dari sini. Bentar ya, ini saya coba panjangin dulu. Nah, ke area ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ini menjadi resistance, ini menjadi resistance. Ini sempat menjadi area consolidation di sini, dan zona 20.400 atau garis ini adalah garis 1,618 Fibonacci juga. Gitu, makanya ini bisa dibilang cukup support yang cukup kuat juga untuk Bitcoin. Makanya saya membahas kalau misalnya terjadi pullback mungkin ke area level 20.400-an di sini. Dan memang sudah sempat terjadi ke area level ini. Namun saya rasa kalau kita lihat dari price action Bitcoin dalam beberapa jam terakhir seperti ini dalam 2 jam gitu ya. Ya potensinya mungkin masih bisa testing ke area tersebut, ke area ini. Seperti itu ya, ada pullback sedikit ke area tersebut level 20.400-an. Jadi jangan terlalu buru-buru. Selanjutnya di time frame 4 jam hampir sama juga. Nextnya kalau misalnya pullbacknya ini nggak kuat atau level 20.400 ini nggak kuat, ini mungkin masih ada level berikutnya itu di kisaran level 19.700, 19.800. Hampir sama juga, ini menjadi level konsolidasi yang cukup kuat juga. Ya, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Ini level yang cukup strong juga ya. Nah, ini kelihatan, dia konsolidasi di daerah tersebut. Di sini ada resistance, support, resistance, dan berikutnya gitu. Jadi ini adalah dua level yang kita perhatikan menjadi level krusial gitu ya. Ini kalau misalnya, karena kita lihat ya Bitcoin ini nggak terlalu banyak melakukan pullback yang cukup besar gitu ya. Bitcoin pullbacknya tuh sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau saya rasa kalau dia mengalami pullback ke area ini cukup make sense kita pullback 2% gitu ya. Namun kalau dia a bigger pullback mungkin bisa testing ke area level 19.700-an. Sebenarnya untuk Bitcoin turun kembali lagi ke daerah bawah sini pun sebenarnya masih ada masuk akal. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat secara grafik ya. Ini grafiknya parabolic movement sekali. Namun dengan momentum yang ada, ya bisa dibilang mungkin skenario yang kita lihat Bitcoin mengalami pullback di sini gitu ya. Mungkin ke daerah ini membentuk seperti double bottom, lalu kembali lagi menembus high-nya seperti itu. Mungkin testing ke area level 22.800 di minggu depan possible gitu ya. Atau ya kita bisa lihat berikutnya ada atau pullback yang lebih dalam seperti ini, testing mungkin membentuk sedikit consolidation period baru mengalami kenaikan juga.
Jadi ini hanyalah sebuah skenario yang kita lihat dari Bitcoin untuk saat ini. Apakah short cukup berbahaya, kecuali kalau teman-teman scalping dengan time frame yang sangat rendah gitu ya, masih bisa. Namun kalau untuk saat ini short ini sangat-sangat cukup beresiko gitu ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya kita lihat market mengalami pump. Kalau teman-teman yang sudah lagi untung on profit, saya rasa lebih baik take profit. Bukan artinya take profit semuanya, tapi kita jangan nggak boleh menjadi greedy. Jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman, apalagi untuk trading atau untuk trader, sesuai plan masing-masing gitu ya. Namun kalau sudah profit seperti ini, apalagi dari bawah, ya lebih baik dicicil aja gitu. Mungkin bisa take profit sebagian, 20%, 30%, nggak ada salahnya gitu ya. Karena pasti apa yang naik, eventually dia akan turun juga. Pada akhirnya dia juga akan mengalami penurunan atau akan mengalami pullback. Seperti itu ya. Nah, saya akan membahas satu hal yang penting juga di akhir video ini ya. Tapi sebelum itu, saya mau introduce juga untuk exchange Binance. Harusnya teman-teman sudah familiar ke dalam exchange Binance ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya account di dalam Binance, saya rasa mungkin teman-teman bisa langsung buatkan account juga di Binance. Mungkin bisa menggunakan referral code saya. Kalau teman-teman mau bantu support juga, menemukan video saya cukup informatif, feel free to support gitu ya. Thank you teman-teman. Itu linknya ada di kolom deskripsi. Di Binance ini teman-teman bisa melakukan staking, mau trading ya, mau menggunakan futures juga bisa short, bisa long gitu ya. Namun kalau teman-teman untuk yang pemula, saya nggak terlalu rekomend untuk hal tersebut. Lebih baik trading di spot market saja, ataupun staking aja di earn-nya dia. Ya, karena Binance Earn di sini cukup lengkap sih gitu ya. Untuk stablecoin, untuk altcoins, ini dia loadingnya cukup lama juga gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa langsung cek aja di langsung Binance-nya sendiri. Nah, ini ya, kelihatan ada Axie, DOT, NIR Protocol, mau stablecoin pun juga ada. Dia ada popular coins, best for beginner apa, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu yang penting. Harusnya teman-teman juga sudah familiar, apalagi yang udah angkatan mungkin bull market 2021 atau 2017 ini udah tahu bahwa fase-fase di dalam market atau money flow di dalam market. Dan ini yang kita lihat lagi, di mana fase 1 Bitcoin mengalami kenaikan besar. Ini cukup bagus, kita lihat Bitcoin mengalami penguatan besar. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke, Bitcoin sudah naik. Next, Bitcoin mungkin konsolidasi. Kita akan melihat money flow berubah dari Bitcoin mulai masuk ke dalam Ethereum ataupun ke large altcoin atau altcoin besar. Nah, ini artinya apa? Artinya itu money flow-nya transisi. Yang sebelumnya Bitcoin mengalami kenaikan, mungkin kita lihat di sini 8-9% dalam satu hari. Mungkin nanti Bitcoin naik 2% atau 3%, tapi altcoin-nya naiknya rata-rata kenaikannya luar biasa, dan ini akan membuat Bitcoin dominance ini mengalami penurunan. Jadi ini baru step 1 kalau teman-teman lihat. Step 1 adalah Bitcoin dominance naik. Kenapa? Karena Bitcoin-nya atau money flow-nya ke arah Bitcoin. Step 2 ini akan ke dalam Ethereum ataupun ke large altcoin gitu ya. Baru nantinya alt season, ini hampir semua altcoin mengalami kenaikan. Biasanya belum tentu terjadi sampai ke sini, karena ini rata-rata semuanya. Dan kita harus remember atau ingat lagi, ini kita belum di dalam fase bull market. Ya, kita masih di dalam fase bear market gitu. Ini hanya bear rally mungkin ya, possible bear rally. Jadi ini teman-teman harus tetap keep in mind seperti itu gitu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini informatif juga, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.